Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga Allah memberikan nikmat sehat buat Ananda sekalian. Baik, selawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang diberikan syafaat di yaumil akhir, insya Allah. Baik Ananda sekalian, bertemu lagi dengan Ustadz Asri di sini yang akan coba menyampaikan pembelajaran tematik di kelas 2 SD, tema 3, subtema 4, pembelajaran pertama. Apa materinya? Materi adalah membaca dongeng dan membuat kalimat. Baik Ananda sekalian, mungkin itu yang akan kita bahas materi hari ini. Namun sebelum kita memulai, mari sama-sama kita berdoa. Ayo Ananda, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah berdoa, mari sama-sama kita baca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih Ananda sekalian telah berdoa bersama-sama. Sebelum kita mulai pelajaran, Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah membiasakan siswa untuk membaca, menulis, dan bercerita. Nah, di sini Ananda diminta untuk terbiasa ya, membaca segala jenis bacaan, baik itu buku materi pelajaran, novel, atau buku komik, atau yang lainnya, sehingga menimbulkan minat bacaan Ananda. Kemudian Ananda diminta untuk bisa atau rajin menulis. Kemudian diminta juga bisa bercerita dari apa yang Ananda baca. Hari ini sangat sesuai dengan tema kita, yaitu tentang mendongeng, tentang dongeng kancil dan kura-kura. Berikutnya, tujuan pembelajaran yang kedua adalah memiliki perilaku yang santun dan terpuji dan menjauhkan diri dari sikap sombong. Nah, di sini Ustaz ambil sikap sombong karena memang nanti dari dongeng nanti akan kita saksikan videonya, ada seekor kelinci yang memiliki sikap sombong dan akan dinasihati oleh sang kura-kura. Bagaimana ceritanya? Nanti kita akan lihat videonya. Ini dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, mudah-mudahan bisa tercapai insya Allah. Dan sesudah tujuan pembelajaran di atas, maka ada nilai-nilai karakter juga yang akan saya harapkan Ananda bisa meraihnya atau memperolehnya. Nilai karakter ini ada dalam nilai karakter Alfian Medan. Apa karakter yang pertama? Yang pertama adalah gemar membaca dan menulis serta bercerita. Jadi Ananda diharapkan memiliki karakter suka atau senang membaca, menulis, dan bercerita. Yang kedua, Ananda diharapkan memiliki karakter menghargai keberagaman. Belajar berarti menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita diminta untuk menghargai ya, dan menghormati serta berupaya untuk sebaik mungkin bisa bersosialisasi, bisa berkomunikasi, dan bisa saling berukhuwah antara satu dengan yang lainnya walaupun berbeda agama, suku, bangsa, budaya, ataupun kehidupan sosial dan ekonomi. Baik, ini nilai karakter yang diharapkan, dua nilai karakter, mudah-mudahan bisa kita capai bersama insya Allah. Baik, setelah kita mendengar atau melihat ya dua slide di atas tadi ya, tentang tujuan pembelajaran dan karakter, kali ini kita akan masuk ke materi kita, yaitu pembelajaran tentang dongeng kelinci yang sombong dan kura-kura yang baik. Nah, bagaimana videonya? Kita akan lihat videonya berikut ini. Mari sama-sama kita simak videonya. Nah, Anda dilihat baik-baik dan diperhatikan nilai-nilai karakter apa yang tertanam dalam film
atau video berikut. Di suatu hutan hiduplah seekor kelinci. Sambil berkeliling seharian, kerjanya hanya melompat-lompat dan mengagumi dirinya. Dia suka membicarakan betapa cepat dirinya dibandingkan hewan-hewan lain. Akulah hewan tercepat di hutan ini. Apa ada yang mau balapan denganku? Dia memang berlari cepat dengan kaki besarnya. Hewan-hewan lain tidak suka dengan kesombongannya. Singkatnya, mereka tak pernah memenangkan balapan. Ya, aku menang lagi. Kenapa? Karena aku cepat. Kemanapun dia pergi, kelinci akan berkata, "Aku sangat cepat, tak akan ada yang bisa mengalahkanku." Kata-katanya mulai mengusik semua hewan di hutan. Oke, dia mungkin yang tercepat, tetapi fakta dia mengatakan dan memamerkannya tidaklah pantas. Seseorang harus memberi dia pelajaran untuk menyadarkannya. Semua pembicaraan antar hewan di hutan itu sampai kepada kura-kura. Kura-kura berjalan sangat lambat. Butuh seharian baginya untuk menempuh jarak yang dapat dicapai kelinci dalam waktu 1 menit. Kura-kura berharap dia bisa berpapasan dengan kelinci suatu hari. Dia pergi kepada hewan lainnya dan memberitahu mereka bahwa dia ingin balapan dengan kelinci. Kau ingin balapan dengannya? Bahkan hewan tercepat pun tak bisa mengalahkan kelinci. Apalagi kau. Serahkan saja kepadaku. Kura-kura pergi mendekati kelinci. Selamat siang, kelinci. Aku sudah mencarimu. Kelinci bertanya dengan penasaran. Memangnya kenapa kau mencariku? Ku dengar kau adalah hewan tercepat di hutan. Tepatnya kaulah yang berpikir begitu. Tetapi biar lebih pasti aku ingin balapan denganmu. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Begitu kura-kura selesai bicara, kelinci mulai tertawa sangat keras sehingga semua hewan lain di hutan mendengarnya. Kau lawan aku. Kau bercanda. Tak mungkin kau bisa mengalahkanku. Saat kau selesai 1 langkah, aku sudah melewati garis akhir. Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak balapan. Oke, kalau gitu bersiaplah. Kita balapan besok pagi. Ketika kura-kura mulai berjalan pergi, kelinci melanjutkan tertawa. Pagi berikutnya, hewan-hewan tiba di tempat balapan. Mereka melihat kura-kura sudah menunggu di garis awal, siap untuk berlari. Kura-kura tersenyum dengan percaya diri. Tolong beritahu aku bagaimana kau akan mengalahkan kelinci. Jika dia sangat sombong dan tukang pamer seperti yang kalian katakan, maka balapan ini tidak akan sulit. Tak lama kemudian, sambil memegang wortel dengan gaya angkuh, kelinci tiba di tempat balapan. Ayo kita balapan dan menyelesaikan ini. Aku belum sarapan. Setelah menyelesaikan persiapan terakhir, mereka tiba di garis awal. Yang pertama tiba di garis merah di ujung hutan akan menang. Dengan aba-aba dari tikus mondok, balapan dimulai. Seperti anak panah, kelinci melesat dengan cepat. Sebaliknya kura-kura mulai berjalan dengan lambat. Wow, kelinci sudah tak kelihatan lagi. Hewan-hewan yang menyaksikan balapan berpikir bahwa kura-kura akan kalah. Setelah berlari sebentar, kelinci berhenti dan melihat ke belakang. Tak terlihat ada yang mengejar. Kalau dilihat, kura-kura akan mencapai garis akhir di malam hari. Aku lebih baik duduk dan menghabiskan wortelku. Kelinci menyelesaikan memakan wortelnya. Melihat ke jalan, dari kejauhan dia melihat kura-kura mendekat. Sambil menyeringai, dia berdiri dan melanjutkan berlari.
Kelinci hampir mencapai garis akhir. Aku mengantuk setelah sarapan. Sebaiknya aku duduk di bawah pohon ini dan tidur siang. Karena yakin menang balapan, kelinci menepi untuk tidur. Kura-kura terus berjalan sangat lambat, tetapi dengan penuh percaya diri. Akhirnya dia tiba di samping kelinci. Dia melihat kelinci tidur nyenyak. Tanpa berhenti, dia terus berjalan. Tak lama kemudian, kelinci terbangun. Saat melihat ke jalan dan dia tidak melihat kura-kura, Kura-kura tak terlihat. Mungkin dia tidak ingin balapan lagi. Hahaha, aku sebaiknya menyelesaikan balapanku sekarang. ketika kelinci berjalan lambat menuju garis akhir, apa yang dia lihat? Kura-kura telah melewatinya. Bahkan, dia hampir tiba di garis akhir. Dengan mengerahkan segenap energinya, dia mencoba melewati kura-kura. Tetapi kura-kura sudah tiba di garis akhir. Beberapa hewan yang menunggu di garis akhir terlihat sangat senang. Semua hewan melemparkan kura-kura ke udara dengan penuh sukacita. Sementara kelinci berdiri di pojok dengan sangat sedih. Kura-kura, pemenang balapan, berjalan ke arah kelinci. Tuan kelinci, yang penting itu konsisten dalam melakukan segala sesuatu. Kesombongan itu merupakan kelemahan. Aku mengalahkanmu bukan karena aku lebih cepat, tetapi aku lebih bijak dan melakukan segala sesuatu dengan serius. Kau benar, mulai sekarang aku akan berhenti sombong bahwa aku hewan yang paling cepat. Aku harus kembali sekarang, rumahku sangat jauh. Kura-kura tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Kelinci mendapat pelajaran berharga dan menyadari kesalahannya. Setelah saat itu, dia tak pernah menyombongkan diri ataupun balapan lagi. Nah, Ananda, apakah Ananda sudah mengikuti video yang Ustadz tampilkan? Gimana? Filmnya seru kan? Ya, pastinya seru dong, karena memang di sini banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita ambil, pesan-pesan positif tentunya. Nah, cerita kelinci yang sombong dan kura-kura yang baik hati ini juga ada dalam buku Ananda di buku jilid 2C atau tema 3 halaman 130. Di sana di buku tersebut si kelinci diberi nama Cici dan si Rara adalah gelaran atau nama buat si kura-kura. Nah, Ustaz akan flashback sedikit ya, atau menceritakan sedikit tentang film tadi. Nah, di sini ada seekor kelinci yang sangat sombong sekali. Dia merasa dia paling hebat karena dia dapat mengalahkan semua ya hewan, bahkan dia dapat mengalahkan kancil yang berlari sangat cepat, sehingga si kelinci tadi merasa tidak ada yang lebih cepat larinya di hutan itu kecuali si kelinci. Nah, suatu ketika si kelinci menantang ya hewan-hewan yang ada di hutan, siapa yang berani melawan si kelinci. Nah, saat itu si kura-kura yang sama-sama kita ketahui jalannya sangat lambat sekali, berani menantang si kelinci. Tujuannya adalah untuk menyadarkan si kelinci agar tidak bersikap sombong. Nah, di sini si kelinci tertawa terbahak-bahak, meremehkan, merendahkan, dan itu yang tidak boleh ya Ananda ya. Tidak boleh merendahkan atau meremehkan orang lain ya. Setiap orang memiliki kelebihan, setiap orang memiliki kepintaran ya masing-masing. Nah, si kelinci dan si kura-kura akhirnya bertarung lomba lari di suatu pagi, dan di dalam cerita, nah, si kura-kura ini sangat gigih sekali berlari
sehingga dia tidak mengenal lelah, terus saja berlari tanpa henti. Sedangkan si kelinci yang sudah mendahului si kura-kura, karena si kura-kura terlihat sangat jauh sekali dengan dia, maka dia berleha-leha, bersantai-santai dan beristirahat. Akhirnya ketika si kelinci beristirahat, si kura-kura mampu melalui si kelinci, dan ketika si kelinci terbangun melihat si kura-kura sudah hampir masuk ke garis finish. Nah, akhirnya si kura-kura memenangkan pertandingan dan si kelinci menangis, dan kura-kura saat itu mengatakan bahwasanya kamu tidak boleh memiliki sikap sombong. Aku menang bukan karena aku cepat berlari, tetapi karena aku melakukannya dengan sungguh-sungguh dan dengan tekun. Maka si kelinci pun meminta maaf dan berjanji tidak akan bersikap sombong lagi. Nah, perbedaannya dengan di buku, sedangkan di buku si kelinci atau si kici dan si kura-kura yang dikenal dengan Rara di buku ini melakukan pertandingan, ceritanya sama, hanya saja si kura-kura atau si Rara memiliki strategi. Dia bekerja sama dengan 10 orang temannya untuk mengalahkan si kelinci. Mereka mengatur strategi, mereka berdiri atau berondok di sepanjang garis lintasan lari di balik pohon. Ketika si kelinci melewati satu kura-kura, maka kura-kura yang ada di depan sana langsung muncul seolah-olah berlari lagi. Kemudian setelah dilewati kelinci, muncul lagi kura-kura yang ketiga dan seterusnya, sampai akhirnya si kelinci bisa dikalahkan. Jadi anak-anak sekali, pesan ini sangat baik sekali ya. Bahwasanya kita tidak boleh sikap sombong, tidak boleh tinggi hati, dan tidak boleh merendahkan orang lain. Dan si kura-kura memiliki sikap yang sangat baik sekali, ingin menasihati atau menyadarkan temannya. Nah, hal ini sesuai dengan surat Al-Asr ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, jadi dalam surat Al-Asr itu dijelaskan bahwasanya kita diminta untuk saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita bisa saling menasihati Ananda. Nah, ketika ada teman kita yang salah, ada yang kurang baik dari teman kita, maka kita diminta untuk saling menasihati agar dia bisa sadar dan berubah. Nah, ini mungkin karakter positif yang bisa kita ambil dari film Kancil dan Kura-Kura. Terima kasih Ananda. Berikutnya ada tugas. Nah, apa tugasnya? Kita akan lihat pada slide berikutnya. Baik, alhamdulillah Ananda sekalian, setelah Ustadz mereview atau flashback sedikit tentang video atau film yang barusan kita tonton, maka Ustadz di sini mengingatkan agar Ananda mengerjakan soal latihan ya yang ada di halaman 136 buku tema 3 jilid 2C. Nah, di sana Ananda diminta untuk membuat kalimat sederhana dari 5 kosakata yang ada di buku tersebut. Kalimat yang pertama menggunakan kata sahabat, yang kedua sombong, ketiga kerjasama, yang keempat lomba, dan yang kelima memaafkan. Semoga Ananda bisa mengerjakan dengan baik ya, dan ditulis di buku tulisnya. Setelah ditulis di buku tulis, maka Ananda foto dan dikirim ke Ustadz dan Ustazah. Oke Ananda, terima kasih, selamat mengerjakan, dan kita tutup saja dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, setelah kita berdoa tadi dan menutup dengan kifaratul majelis, maka Ustadz mohon undur diri ya, mohon pamit, dan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya insyaallah. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu. Thank you, terima kasih, syukron.